Jadi ternyata banyak banget poin-poin yang harus diajarin ke anak dulu sebelum ngajarin nabung gitu. Dan karena aku suka banget parenting, jadi sejak punya anak itu aku ternyata parenting tuh ada ilmunya ya. Ternyata orang tuh kuliah ya untuk parenting ini. Ternyata banyak banget loh ya hal-hal yang bikin orang dewasa nggak bisa kelola uang. Dan itu bukan tentang uang. Kayak tadi itu yang ngutang tuh kan karena nggak bisa nunggu, mereka nggak punya self control yang baik, atau nggak enakan sama orang, people pleaser, jadinya ngutangin kemana-mana gitu. Nah hal-hal itulah yang kita latih nih sama anak. Jadi ngajarin uang ke anak nggak mesti dengan uang. Dari dia mulai tantrum tuh umur 1,5 tahun, 2 tahun, dia aku pernah tuh ke Gramedia, terus ada bola di kasirnya gitu kan, bola-bola gitu banyak, nggak penting banget ngapain beli bola ya, tantrum lah berguling-guling. Anakku tuh tipe yang guling-guling di mall. Iya. Ya. Jadi bola juga dia jadi bola gitu. Iya dia menjadi bola ya karena mau beli bola, dia tantrum guling-guling pengen bola. Apakah kemudian kita kasih? Ya enggak, untuk apa beli bola? Kamu boleh nangis, kamu boleh kecewa, tapi kita tidak beli bola. Dan itu kan sering ya kejadiannya. Jadi aku adalah ibu-ibu di mall yang menungguin anaknya guling-guling, yang dijudge sama masyarakat karena kayak anaknya nangis kok didiemin. Ya memang didiemin kan, dia sedang mencoba meregulasi emosinya sendiri, dia sedang menerima kenyataan kalau dia kecewa, dan aku sebagai ibunya tidak belikan gitu ya. Kita punya punya waktu-waktu tertentu di mana dia bisa beli sesuatu, dan kalau bukan waktu itu nggak boleh beli. Itu yang kita nggak diajarin waktu kecil. Kita waktu kecil kalau nangis diajarinnya apa? Didistraksi dong, beli permen yuk, beli es krim yuk. Iya. Ya gimana sekarang kalau sedih kita nggak mendistraksi juga? Sekarang kita sedih dikit, yaudah yuk makan all you can eat yuk. Yaudah aku sedih banget lagi dimarahin bos di kantor, kita harus makan enak malam ini ya kan. Selalu mendistraksi perasaan-perasaan itu. Nah itu yang diajarin ke anak duluan. Bagaimana perasaan itu diterima, bukan didistraksi. Itu udah pelajaran financial planning yang pertama, regulasi emosi. Kemudian pas anaknya mulai kenal angka, barulah diajarin. Dan diajarin ini bukan nabung, tapi belanja. Banyak orang dewasa tuh gak bisa belanja. Belanjanya ya murah-murah aja tapi rusak-rusak terus. Karena dari kecil diajarinnya kalau beli barang tuh jangan mahal-mahal. Oke ya. Ya kan? Tapi jadinya tuh dia beli yang murah-murah terus karena kayak sayang mahal, rusak gitu. Padahal kalau beli satu kali agak mahal aja awet tuh 5-10 tahun gitu. Nah itu kan mengajari caranya berbelanja tuh penting banget. Jadi step pertama itu ngajarin anak belanja. Caranya ketika anaknya udah tahu angka, anakku udah tahu angka tuh umur 5 tahun. Jadi dia tahu 5 lebih besar daripada 6 gitu ya. Uang lebaran aku cashin, terus aku tulis di amplopnya misalnya 500.000 gitu. Terus aku bilang sama dia, kamu punya uangnya 5, kamu tidak bisa beli sesuatu yang harganya lebih dari 5. Masuklah dia ke toko mainan, berarti dia tahu nih, aku cuma beli yang bisa harganya 100.000 gitu kan, yang di bawah 5. Itu ngajarin caranya belanja. Dengan sendirinya ketika dia pengen barang yang lebih mahal daripada 5, dia jadi tahu, berarti aku harus tunggu lagi ya Bu, kapan aku dapat uang lagi ya? Aku dapat uang lagi biasanya pas ulang tahun, karena adik aku suka transfer uang gitu kan kalau ulang tahun. Berarti aku harus tunggu lagi. Dengan sendirinya nabungnya dapat. Karena dia tahu aku harus nunggu nih sampai punya uang lagi saat aku nggak punya uang. Anak kecil kan nggak kepikiran ngutang ya, nggak kepikiran untuk dari mana nih aku dapat uang atau enggak. Ada anak-anak yang jadinya gimana sih biar aku bisa cari uang, jadinya kepikiran untuk menghasilkan uang. Jadi step berbelanja itu paling penting. Dan kalau anak zaman sekarang diajarin belanja online, karena ternyata kalau nggak diajarin gak make sense. Dia pengen beli cicak-cicakan karet, harganya 10.000, ongkirnya 25.000, terus dia kayak nggak apa-apa, totalnya 35.000, kan nggak make sense ya. Bener-bener. Nah itu diajarin juga tuh bahwa nggak masuk akal kalau kamu gini-gini, maka kamu cari gimana caranya biar termurah, biar apa itu ternyata harus diajarin juga. Jadi aku ajarin juga belanja online. Dan yang paling penting sebagai orang tua adalah jangan menganggap perbelanjaan anak sebagai tidak penting. Itu bantu mereka untuk mengambil keputusan. Barang pertama yang dibeli online oleh anakku adalah kursi bakso. Oke, random banget. Karena di rumahku kursinya kayak gini ini, nggak boleh dinaikin kan. Dia di bagian bawahnya ada tulisan nggak boleh dinaikin ya, terlalu ringkih gitu. Nah terus dia kayak, mau boleh naikin kursi, maka aku mau beli kursi. Jadi dia pakai uang lebaran, dia beli kursi besi, bener-bener yang buat makan bakso. Iya, tahu. Tapi apakah kemudian aku kayak apaan sih, gak penting banget? Ya enggak dong, penting buatku beda dengan penting bagi dia gitu. Buat dia itu penting banget, dia pengen naikin kursinya. Kalau buatku itu gak penting. Nah itu juga pelajaran bahwa penting bagi setiap orang tuh beda-beda. Makanya ke temen kamu juga jangan kayak gak penting banget sih lo beli itu. Ya menurut gue penting gitu kan. Ini even ke anak ya? Ini ke anak pun sama dong. Kita kan bete dong kalau orang tua kita tiba-tiba kayak, kamu ngapain sih beli tas mulu gak penting. Penting buatku loh Bu. Kalau buat ibu gak penting, that's okay gitu. Sama suami juga sama. Ini banyak banget nih pasangan-pasangan yang ngerecokin perbelanjaan
pasangannya, ngapain sih kamu beli jok motor mulu, apa bisa diganti-ganti 3 biji gitu. Ya penting buat dia gitu, penting buat suami beda dengan penting buat istri. Kalau buat istri pentingnya beli lipstik sama 5 warnanya nggak ada bedanya, ya kan berarti penting buatku gitu. Nah ini juga jadi pelajaran bahwa penting buat suamimu beda dengan penting buatmu, penting buat anakmu beda dengan penting buatmu gitu. Jadi dipisahkan kepentingan masing-masing, gak usah ngerecokin kadar kepentingan masing-masing orang. Kalau aku sama suamiku jadi pakai uang jajan aja, dia punya uang jajan bebas. Dia mau beli helm 5 biji, aku gak ikut campur. Anakku mau beli apa terserah, asalkan ya udah semuanya within the budget gitu. Aku jadi ingat waktu aku masih kecil, aku pengen nabung untuk beli motor ATV yang 4 roda itu ya. Tapi ayahku bilang nggak ada uang. Sebenarnya kata-kata nggak ada uang itu secara afirmasi kepada anak itu sebenarnya bahaya nggak sih? Misalnya kayak nggak ada uang gitu. Bukan belum mampu beli atau belum sekarang, tapi nggak ada uang. Tapi ada scarcity traumanya nggak kamu? Mungkin per hari ini ada sisi dimana kayak ke bawah sih, kayak nggak ada uang gitu. Padahal ada uangnya. Mungkin ayah ada uangnya, cuma tabungan aku belum cukup waktu itu. Tapi dia jawabnya nggak ada uang gitu. Iya, yang perlu dipahami yang pertama, ayahmu juga seperti itu karena mungkin ada scarcity trauma juga ya. Transgenerational trauma dari kakekmu atau buyutmu yang merasa kayak uang tuh sesuatu yang memang harus kita simpan baik-baik karena takut gak punya lagi gitu. Nah itu yang berusaha kita ubah sekarang. Uangnya ada terus kok, selama kita berusaha kita selalu bisa bekerja apapun untuk menghasilkan uang. Nah itu dihindarinya dengan cara, kalau ibuku udah mindful banget nih soal uang ya ke aku. Jadi aku termasuk orang yang diajarin uang sama orang tua dan ternyata orang lain gak melakukan itu gitu. Jadi umur 15 tahun aku banyak mau ya, aku remaja tidak tahu diri ya. Seperti remaja-remaja lainnya kayak pengen ini, pengen itu, gak pernah mikirin orang tuaku punya uang apa enggak. Ibuku gak bilang gak ada uang, tapi ibuku buka slip gaji ayahku. Ibuku ibu rumah tangga, jadi slip gaji PNS ayahku tuh dibuka di meja makan gitu, enggak di meja makan sih, kayak di meja ruang tamu gitu. Terus lihat nih gaji ayah segini, sekarang kita breakdown kebutuhan rumah tangga kita apa aja, belanja bulanan berapa, terus di akhir kan emang gak ada sisanya ya. Terus kayak oke, jadi dari situ aku tahu diri, aku nggak bisa nih kayaknya kalau aku minta-minta terus. Makanya dari kuliah tuh aku udah jualan, karena aku banyak mau banget, aku tuh fashion banget gitu kan, anaknya kayak pengen baju lucu, pengen sepatu lucu, ya udah akhirnya dari kuliah tuh aku jualan biar bisa beli barang-barang lucu.